Oke, yang ketujuh, Mami aja deh yang baca. Biar Mami aja deh. Kita kompak gitu ya. Iya. Aduh, terima kasih Bro Elbes, masih dikasih kesempatan dan waktu untuk saya belajar membaca. Ya, untuk netizen juga ya, kalau mendengarkan saya membaca mungkin tidak seindah Bro Elbes yang milenial. Enggak juga. Iya, tapi saya bangga loh ya, masih bisa melayani ya, walaupun ada sedikit mungkin ya, barangkali, mudah-mudahan tidak ya, ada sedikit yang misalnya kurang sedep-sedep didengar gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya. Ya maklum lah, namanya juga yang bacanya en. Mudah-mudahan audiens nggak tertidur ya. Tapi ya bersyukur ya, kalau kurang sedikit-dikit, yang penting maknanya tetap nyampe dengan baik ya Pak Doni ya. Nah, sekali lagi nih, kita benar-benar ditendang nih ya. Iya. Ya hebat nih ini buku ya. Nah, lebih-lebih yang netizen yang mungkin sibuk ya, nggak sempet baca buku kan perlu waktu. Tapi kalau dalam perjalanan ya, bisa setel YouTube-nya di Tantangan Hidup for Venjiro dan denger ini. Iya. Denger suara kita. Iya. Jadi nggak usah repot-repot cari waktu untuk baca buku, tapi lebih bagus punya, tapi bisa menemani Anda di dalam perjalanan juga. Kita ini ya, bangga ya. Bangga. Oke, lanjut yang ketujuh ya. Judulnya adalah riset dan data. Oke, ini dia bagian penting yang harus dilakukan seseorang sebelum tampil atau berbicara di depan publik, yaitu melakukan riset untuk mendapatkan data yang akurat, ya, valid dan terkini ya. Urusan begini biasanya kita malas banget. Padahal melakukan riset sebenarnya bukan hal yang sulit. Riset bisa dilakukan dengan cara membaca buku atau literatur yang terkait dengan topik pembicaraan yang bisa dijadikan bahan untuk mendukung materi kita. Selain itu, bisa juga dengan menghubungi narasumber atau orang yang dianggap pakar. Bisa telepon, WA, atau di IG ya, DM demand ya, juga bisa. Terus kalau masih repot juga, gampang, ambil HP terus googling aja ya. Berselancar di dunia maya juga bisa dijadikan cara untuk melakukan riset dan pengumpulan data. Wih, hebat nih. Nah, terkait mencari data lewat internet, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar data tersebut bisa dipertanggungjawabkan dan nggak jadi masalah di kemudian hari ya. Yang pertama, pastikan sumber rujukan data adalah lembaga atau institusi yang resmi dan kredibel. Nah, sebaiknya mengutip data dari misalnya Bank Dunia, kementerian terkait, Badan Pusat Statistik, atau dari organisasi yang benar-benar kredibel serta bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, walaupun ada sebuah data menarik dan unik untuk dikutip, tetapi kalau berasal dari lembaga yang abal-abal atau enggak jelas, sebaiknya skip aja deh. Oh iya, satu lagi. Siaran saya jangan mengutip data untuk kegiatan ilmiah dan Wikipedia. Karena Wikipedia itu adalah ensiklopedi bebas, di mana semua orang yang datang dari beragam latar belakang pendidikan dan sosial bisa menyunting naskahnya, sehingga agak sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kalau sekedar sebagian bahan untuk memperluas wawasan Anda,
boleh-boleh aja selama itu ingat selalu untuk menempatkan data utama benar-benar dirujuk dari sumber yang kredibel. Nah, yang kedua, pilihlah data yang terkini atau data yang merupakan hasil riset penelitian terakhir. Jangan mengutip data yang berasal dari tahun 1950. Kecuali kalau memang setelah tahun itu tidak ada lagi penelitian dan riset terbaru menyangkut hal yang Anda cari. Seandainya Anda ingin mengutip jumlah warga miskin di Jakarta dengan mengambil data dari Badan Pusat Statistik, pilihlah data terakhir yang dirilis BPS. Biasanya BPS merilis data terbaru setiap bulan Februari dan Agustus tahun berjalan. Nah, kalau Anda berada di bulan Juli, Anda bisa mengutip data yang dirilis bulan Februari. Namun, kalau Anda berada di bulan Oktober, sudah tentu Anda harus mengutipnya dari data yang dirilis bulan Agustus. Seandainya data yang Anda cari itu tidak ketemu juga karena menyangkut sesuatu yang eksklusif baru pertama kali dilakukan, maka Anda bisa memperkuat teori dengan mengutip pernyataan narasumber dari kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, atau mereka yang menjadi figur dalam bidang yang Anda utarakan. Kutipan tersebut bisa dipakai untuk memperkuat teori, opini, atau pendapat yang Anda sampaikan. Ingat selalu bahwa ilmu berkembang sangat dinamis, sehingga dalam kurun waktu tertentu akan selalu lahir teori-teori baru. Tugas Anda tinggal meyakinkan audiens dengan pernyataan yang diperkuat oleh data-data pendukung. Betul juga Bro Elbert. Lagi-lagi kita ditendang ini sama Pak Doni ya. Nah, silakan Bro Elbert. Iya, jadi mengenai data dan riset ini tujuannya untuk agar apa yang misalnya mau disampaikan itu bukan hoax ya. Iya. Nah, apalagi kalau kita sebagai public speaker, jangan sampai kita membuat malu diri kita sendiri nih ya. Karena misalnya nih, kita udah pede berdasarkan bla 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 bla, misalnya kita menyampaikan satu informasi, ternyata pas kalau di googling, ya itu mah udah nggak update 5 tahun lalu itu datanya. Jadi kan bikin kita malu sendiri kan. Udah penampilan udah bagus, ngomongnya sudah berapi-api dengan pede, ya itu bahan materinya yang jadul. Nah itu kan jangan sampai menjadi bumerang ya buat kita. Nah itu sebenarnya yang itu sih yang mau disampaikan oleh Pak Doni di bab yang ketujuh ini, bahwa kita benar-benar harus menganalisis dulu nih sedikit ya kan. Jangan sampai riset yang kita buat, data yang sudah kita kumpulkan itu menjadi bumerang bagi kita. Itu satu. Kemudian jadi keinget juga nih kalau misalnya riset dan data ini bagaikan seperti kita mengerjakan tugas skripsi nih ya kan. Itu kan benar-benar kita mengumpulkan semua data. Setelah kita kumpulkan, kita filter lagi ya kan, mana yang cocok, mana yang nggak cocok, terus sumbernya valid atau yang nggak valid. Nah setelah kita olah, baru yang nanti pada saat kita di sidang nih di depan profesor, nah itu kita bakal bener-bener dikupas secara mendalam. Misalnya dari data karya ilmiah yang sudah kamu sampaikan, yang sudah kamu presentasikan, mana sumber-sumbernya, itu bakal ditanya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan mengambil data yang akan menjadi bumerang bagi kita. Karena profesor itu kan tahu misalnya kan, wah kamu nih benar-benar mengerjakannya dengan cermat, teliti, dan mengolahnya dengan benar, atau kamu hanya asal-asal mengutip, itu bakal ketahuan. Nah kalau menurut saya sih seperti itu gambarannya. Mami boleh menambahkan? Jangan bilang profesor itu banyak yang lupa. Iya. Terus saja profesor nggak bakal inget, pasti lupa deh. Gitu ya. Nah seperti itu.
Betul, Bro Elbes, makanya saya ya sangat bersyukur ya masih diberikan kesempatan untuk bisa tampil di sini dan di beberapa komunitas ya. Bahkan kemarin saya bangga sekali loh, Mami Asyam goes to kampus katanya. Ya, nah itu saya bagaimana mencari data ya. Kadang-kadang data itu ada yang berbahasa Inggris ya. Maksudnya apa sih, saya tidak bisa bahasa Inggris ya. Enggak juga. Yes or no doang. Little you can lah. Yang penting kalau ditanya yes or no, jawabnya jangan or. Oh, jangan or. Iya. Nah, itulah penting ya. Data itu betul-betul merupakan satu tantangan sih buat saya ya. Karena betul, makanya saya mencari tema atau materi yang sesuai dengan kemampuan saya. Jangan misalnya saya mencari data tentang misalnya tentang perkuliahan di Amerika, itu nggak cocok ya. Tapi dengan tentang parenting, ibu rumah tangga, nah itu yang kita harus tahu juga ya. Tapi setelah kita mendengarkan jurus sakti ini, ya timbul sih keberanian ya. Jangan sampai kita ketinggalan data. Contohnya misalnya setelah udah baca buku sekian banyak, saya baru nanya, bro Ferguson siapa? Nah itu ya, tadi kita bicara Ferguson, oh iya ya, belakang baru nanya, bro Ferguson siapa ya? Tetangga lo ya. Nah itu jadi ya memang mengikuti lah ya, mengikuti zaman gitu, seperti itu. Terima kasih bro.